Di sini saya akan menjelaskan yaitu krisis ekonomi di Skotlandia dalam 5 tahun terakhir dan solusinya menggunakan teori RBC atau New Keynesian. Pertama-tama yaitu Skotlandia merupakan salah satu wilayah di Inggris Raya yang memiliki ekonomi cukup kuat di sektor energi, pariwisata, pendidikan, perikanan, dan industri whisky. Namun dalam 5 tahun terakhir atau 2021 sampai 2026, Skotlandia menghadapi berbagai krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, inflasi global, krisis energi, Brexit, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya pengangguran, kenaikan harga kebutuhan pokok, penurunan daya beli masyarakat, dan tekanan terhadap sektor usaha kecil menengah atau UKM. Yang pertama adalah kondisi krisis ekonomi Skotlandia dalam 5 tahun terakhir. Dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2021. Pandemi menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, banyak bisnis tutup sementara, pariwisata menurun drastis, pengangguran meningkat. Lalu ada sektor yang paling terdampak yaitu hotel dan restoran, pariwisata, transportasi, hiburan. Pemerintah harus mengeluarkan bantuan besar untuk mempertahankan ekonomi. Selanjutnya, krisis inflasi dan energi. Tahun 2022 sampai 2024, dunia mengalami kenaikan harga energi dan pangan akibat konflik global serta gangguan rantai pasok internasional. Akibatnya di Skotlandia, harga listrik dan gas naik, biaya hidup masyarakat meningkat, inflasi tinggi, konsumsi rumah tangga menurun. Inflasi dapat dijelaskan dengan konsep inflasi sama dengan VT dikurang PT min 1 per PT min 1 dikali 100%. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah daya beli masyarakat. Lalu ada dampak Brexit. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit memberi dampak besar terhadap Skotlandia karena ekspor menjadi lebih sulit, biaya perdagangan meningkat, kekurangan tenaga kerja asing, investasi asing menurun, sektor perikanan dan perdagangan sangat terdampak. Lalu perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Skotlandia melambat akibat yaitu menurunnya investasi, konsumsi masyarakat melemah, tingkat bunga tinggi, dan ketidakpastian global. Rumus pertumbuhan ekonomi yaitu ada GDP sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Lalu ada keterangannya itu C sama dengan konsumsi, I ada sama dengan investasi, G pengeluaran pemerintah, dan X dikurang M sama dengan ekspor neto. Nah, ketika konsumsi dan investasi turun, GDP ikut melemah. Lalu ada penyebab utama krisis yaitu ada faktor internal, ketergantungan pada energi, produktivitas rendah, ketimpangan wilayah ekonomi. Faktor eksternalnya yaitu pandemi global, konflik internasional, Brexit, dan inflasi dunia. Lalu ada cara atau solusi mengatasi krisis dengan teori RBC yaitu sebelum kita memasuki solusinya ada pengertian dari teori RBC yaitu Real Business Cycle atau teori atau RBC menyatakan bahwa fluktuasi ekonomi terjadi karena perubahan teknologi, produktivitas, dan faktor real ekonomi. Menurut teori ini, krisis bukan karena kegagalan pasar. Pemerintah tidak perlu banyak intervensi. Pasar akan menyesuaikan sendiri. Nah, kita masuk ke solusi RBC untuk Skotlandia. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas. Pemerintah fokus pada teknologi industri, digitalisasi, inovasi energi hijau. Ada pula contohnya yaitu pengembangan energi angin lepas pantai dan modernisasi industri perikanan. Lalu yang kedua yaitu reformasi pasar tenaga kerja. Ada pelatihan tenaga kerja, peningkatan skill digital, dan fleksibilitas kerja. Lalu yang ketiga mengurangi intervensi pemerintah. Menurut RBC, subsidi besar dapat mengganggu pasar dan pasar bebas lebih efisien.
Nah, lalu ada kelebihan RBC, mendorong efisiensi, fokus jangka panjang, produktivitas meningkat. Lalu ada pula kekurangannya, itu kurang efektif saat krisis besar, tidak cepat mengurangi pengangguran, mengabaikan lemahnya permintaan masyarakat. Nah, kita masuk ke solusi mengatasi krisis dengan teori Keynesian. Lalu ada pengertian dari teori Keynesian, yaitu New Keynesian Economics menekankan bahwa harga dan upah tidak selalu fleksibel. Pemerintah perlu campur tangan saat krisis, kebijakan fiskal dan moneter itu penting. Nah, solusi dari New Keynesian untuk Skotlandia yaitu yang pertama, stimulus fiskal. Pemerintah meningkatkan yaitu bantuan sosial, subsidi energi, dan investasi infrastruktur. Lalu yang kedua, menurunkan suku bunga. Tujuannya agar mendorong investasi, mempermudah kredit usaha, dan meningkatkan konsumsi. Hubungan suku bunga dan investasi yaitu ditulis I sama dengan I0 dikurang BR. Semakin tinggi suku bunga R, investasi menurun. Lalu yang ketiga, menjaga lapangan kerja. Pemerintah memberi subsidi perusahaan, menjaga sektor UKM, membuka proyek publik, mengendalikan inflasi. Itu yang keempat, Bank Sentral mengatur jumlah uang beredar, tingkat bunga, stabilitas harga. Nah, ada kelebihan dari New Keynesian yaitu efektif saat resesi, mengurangi pengangguran, menjaga daya beli masyarakat. Lalu kekurangan dari teori Keynesian ini adalah membutuhkan anggaran besar, risiko utang pemerintah meningkat, dan bisa memacu inflasi baru. Perbandingan RBC dan New Keynesian. Nah, dapat dilihat di sini ada tabelnya. Lalu kita masuk ke teori yang lebih cocok untuk Skotlandia. Di sini di dalam kondisi krisis 5 tahun terakhir, teori yang lebih cocok digunakan adalah New Keynesian karena Skotlandia mengalami penurunan permintaan masyarakat, inflasi tinggi menekan konsumsi, banyak sektor membutuhkan bantuan pemerintah, pengangguran meningkat setelah pandemi dan Brexit. Namun untuk jangka panjang, pendekatan RBC tetap penting agar produktivitas meningkat, ekonomi lebih efisien, teknologi berkembang. Karena itu kombinasi kedua teori menjadi solusi terbaik. Nah, seperti itu teman-teman untuk penjelasannya. Nah, lalu kita masuk ke kesimpulan. Krisis ekonomi di Skotlandia dalam 5 tahun terakhir dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, inflasi, krisis energi, dan Brexit. Dampaknya terlihat pada menurunnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya biaya hidup, dan melemahnya investasi. Nah, ada penjelasan dari teori RBC itu menekankan peningkatan produktivitas dan efisiensi pasar. Sedangkan teori Keynesian menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui stimulus fiskal dan moneter. Nah, dalam situasi krisis saat ini, pendekatan Keynesian lebih efektif untuk pemulihan ekonomi jangka pendek, dan sedangkan RBC lebih cocok untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Sekian dan terima kasih.